Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya, amin. Hari ini pesan dari seseorang yang saat ini ingin mengatakan sesuatu padamu. Apa yang ingin dia katakan kepadamu hari ini? Seseorang yang mungkin tidak lagi komunikasi, yang kalian saat ini tidak lagi ada perjumpaan dan tidak pernah saling berkabar. Ini pesan dari dia hari ini untuk kamu. Oke, teman-teman, di sini dia sedang merasakan kesepian. Dia sedih ya. Dia selalu ingat kamu. Dia selalu memperhatikan foto kamu atau sesuatu hal yang berhubungan dengan kamu. Hari ini dalam keadaan bersedih. Dia masih mencintai kamu, tetapi di sini dia tidak percaya diri untuk melangkah kepada kamu. Dia masih ingin menjalani sebuah kisah cinta yang pernah kalian lewati dahulu, dan dia masih ingin ada ikatan itu, meski dalam keadaan percintaan kalian mungkin kemarin tidak baik, tidak bagus. Dia tidak mengapa, tidak ingin membahasnya. Yang jelas dia di sini tidak ingin lepas dari kamu. Saat ini dia bersabar dengan keadaan yang dimana kamu dan dia sudah terpisah, sudah tidak lagi berkomunikasi. Tapi yang jelas saat ini dia tidak bisa melakukan apapun karena tidak memiliki energi, ya, banyak pikiran, kelelahan fisiknya karena batinnya ini betul-betul sedang dalam keadaan terluka. Dia bingung ya, dia bingung sekali dengan keadaan percintaan kamu dan dia saat ini. Ya, setelah pertengkaran kemarin, kalian pernah bertengkar ya kemarin. Ya, dia masih menyisikan satu energi marah atau dongkol hati kepada kamu. Energinya dia masih marah di sini. Dia masih bersikeras untuk diam. Dia masih bingung ya mau melakukan apa karena hatinya di sini juga masih kerasa masih panas. Yang jelas sebetulnya dia sangat merindukan kamu ya. Dia ingin ada di samping kamu, dia ingin kamu kembali kepada dia, tapi saat ini dia hanya bisa melakukan semua itu melalui pikirannya saja. Seandainya kamu dekat, seandainya kamu mau memaafkan, seandainya kamu mau menghubungi dia kembali ya. Namun dia berusaha untuk tidak terkoneksi atau kalau kataku tidak mengakui kebenarannya bahwa dia saat ini sangat membutuhkan kamu. Masih keras kepala nih orang ya, nggak mau juga dia bisa terus terang. Dia lebih banyak diam dan mengasingkan diri ke tempat yang aku lihat dia tidak pernah keluar kamar ya. Wow, keluar kamar dong, terus sakit loh. Dia nggak pernah keluar kamar, dia menyendiri ya. Dia menyendiri, benar-benar nyari inspirasi entah apa, tapi keinginannya besar banget untuk bisa menelpon kamu atau berkunjung atau bertemu dengan kamu. Kalian saat ini LDR ya, jarak kalian jauh, tidak ada kesempatan mungkin ketemu karena memakan waktu yang sangat lama. Tapi dia kangen sama kamu, pingin komunikasi, tapi sekali lagi guys, itu hanya dalam hasratnya saja ya. Dia nggak bisa melakukan dan tidak bisa bergerak meskipun ya dia rindunya setengah mati sama kamu, tetapi dia itu egonya tinggi, gengsinya gede. Dia nggak mau ngomong, dia nggak mau ngeduluin gitu. Padahal kamu tiap hari dibayangin, tiap hari kamu tuh diimpiin, bukan diimpiin memang datang di mimpi enggak ya, tapi kalau tidur itu kayaknya ngebayangin kamu terus ya, melakukan apa kayak apa gitu loh, sesuatu hal yang berkaitan dengan gairah seksnya gitu ya. Jadi kamu tuh kayak fantasinya dia gitu. Kalau aku melihat seperti itu guys, jangan terlalu jangan terlalu jorok-jorok ya ngomong di komentarnya. Ini aku bicara kata hatinya dia guys. Ini kan aku sudah bilang ya,
Ini kartu hari ini kamu harus setuju bahwa ini adalah perasaannya dia, bukan kartu ya. Ini yang dia sampaikan. Dia masih punya gairah sama kamu di sini ya. Tetapi dia orangnya keras kepala, gengsi, nggak mau ngeduluin. Sedangkan kamu di sini kayak mancing-mancing terus, biarin aja gue diemin nih, nggak bakalan gue nelpon duluan atau bergerak duluan, terserah mau, kalau mau nggak deh gitu ya. Terus dia di sini kan nggak mau nih, sombong, belagu gitu ya, bodo amat lah ya, jual mahal gitu. Terus apa, dia menahan segalanya dengan banyak hal pikiran negatif dia gitu ya. Dalam kesendiriannya ya dia cuma bisa mikirin kamu saat ini. Sebetulnya itu yang terjadi pada dia saat ini ya. Nah, akhirnya ada the tower ya. Dianya bersikeras dengan keras kepalanya, kamu dengan kenyamanan kamu, karena kamu ngerasa udah, aduh gue udah nyaman nih saat ini ya, udah nggak mau lagi terkoneksi sama dia gitu ya. Terserah, kalau dia memang sayang dia harus ngeduluin, nggak mau dong, emang siapa gue harus capek-capek, gue ini kan dia bilang sayang sama gue, berarti dia dong yang harus jalan gitu, yang harus usaha effort ke gue. Pada akhirnya si dia yang keras kepala itu bilang oke, udah selesai, cut, jeda lah semuanya. Kita lihat ya, setelah ada the tower ini, perasaannya dia seperti apa ke kamu saat ini. Tuh kan, masih ngarep dia, energinya masih besar banget. Ini aku lihat ya, semangatnya dia buat terus ingetin, hayalin kamu. Masih sering muncul di dalam pikirannya, di dalam hayalan dia tentang kamu. Nggak bisa lupa, meskipun di sini udah ada the tower, kamu kebayang terus sama dia. Dia nggak bisa ngelupain kamu. Gengsinya gede bener ya, nggak mau dia dobrak gitu untuk bisa menyembuhkan perasaannya dia. Dia hanya bisa berdoa, kan? Dia hanya bisa berdoa, memohon untuk bisa dibukakan jalan ya, karena dia di sini ngerasa malu ya. Kalau dia ngeduluin, dia nggak mau dibilang bodoh gitu ya, karena dia ngerasa selama ini image-nya dia itu adalah baik di mata kamu ya, kamu juga ngehargain dia dan ngehormatin dia. Dan kali ini pun dia nggak mau gitu ya, dia nggak mau menjatuhkan dirinya untuk mengalah, sebetulnya bukan menjatuhkan harga dirinya dia demi dapetin kamu, tapi dia salah terus mikirnya ya gitu. Dia maunya dihormatin aja, dihargain, tapi dia nggak tahu yang sedang dia pacarin ini sebenarnya nggak butuh hal seperti itu gitu loh ya. Kamu pasti akan tetap jaga image baiknya dia, tetapi dia di sini kayak pertimbangan banget ya, takut nanti dibilang apa sama kamu. Dia itu gengsi parah ya, nggak mau dia dibilang itu rendah atau apa, makanya pengennya kamu yang ngeduluin. Tapi kalau udah kamu yang ngeduluin, dia kayak nggak ngehargain gitu kan ya. Aku lihat memang dia tuh orangnya pengen selalu di effort terus, bukan dianya tapi kamu. Ini pesan dari dia ya, kamu datengin dia katanya, kasih sesuatu ke dia biar dia bahagia, biar dia bisa lagi ngobrol sama kamu. Saat ini dia ngarep banget bisa kumpul lagi, bisa bersama lagi ya. Dia sudah lama kehilangan kamu, jangan sampai apa ya namanya ya, aku bersedih terus gitu ya. Di sini dia juga tuh lihat gede banget perasaannya sama kamu, masih cinta sama kamu ya. Ya Tuhan gitu ya, kalau aku lihat kartu ini pesan dari dia, ini rasanya lucu ya. Ada ini kan Ten of Sword, ada As of Sword, ada the Tower. Segimana keras kepalanya dia guys ke kamu ya, sehingga sampai dia nggak mau jalan ke kamu gitu loh. Dia butuh kamu, tapi dia nggak bisa melakukan sesuatu ini, tapi dia nggak bisa nyambungin lagi ya sesuatu yang hubungan yang sudah rusak, yang sudah renggang. Dia gengsi untuk minta maaf, dia gengsi untuk datang, dia gengsi untuk meminta kamu kembali. Ini ada Nine of Cups ya, sedih, kangen sama kamu.
Tetapi dia malas bergerak, pengennya diduluin sama kamu, pengennya kamu aja terus gitu yang maju. Padahal di sini besar harapan dia ke kamu. Dia kangen kebersamaan kalian. Dengan kamu sama dia selalu bersama, dia ngerasa rezeki dia kayak berlimpah ya, kesenangan dia juga di dalam hatinya muncul, kebahagiaan selalu ada setiap hari gitu. Tapi saat kamu nggak ada di sini, kehancuran yang ada, ego yang keluar. Tapi kalau kamu bersatu sama dia, kamu kembali sama dia, ini dia ngerasa bahagia banget dalam mencari rezeki, kayaknya selalu happy, makanya selalu dapet ya targetnya. Mungkin juga kalau punya usaha selalu dapat keuntungan karena selalu happy, ada dukungan dari kamu, cinta kamu, perhatian kamu, welas asih kamu, bahkan support dari materi gitu. Nah kan, gengsi apa gengsi? Pertimbangannya terlalu tinggi loh. Orang yang sangat keras kepala dan gak mau menyampingkan hal-hal yang dianggap penting atau besar ya. Jadi dia itu selalu pingin dibilang hebat, pingin selalu dibilang raja, pingin selalu dibilang ratu, tidak mau sampai dia dibilang sama kamu ya, ini kamu loh bukan orang lain, bahwa dia bucin, bahwa dia itu butuh kamu, ngejar kamu. Dia nggak mau ngedenger kamu ngomong atau buat status atau buat obrolan ke orang tua kamu bilang bahwa dia tuh sebenarnya nggak bisa hidup tanpa aku loh. Ini dia sendiri yang ngomong nih, buktinya nih di chat nih, buktinya teleponnya nih. Jadi dia tuh nggak mau guys, takut kamu kayak gitu. Dan itu bener-bener bikin harga dia jatuh. Dia nggak akan ngelakuin itu. Lihat, keras kepala banget bukan? Dia pingin selalu di atas dan dihormati. Jadi kamu terus yang harus ngedatengin dia. Pesannya gitu guys dari dia ya. Tolong dicamkan baik-baik bahwa orang yang sedang kamu pacari ini, atau pasangan kamu ini, atau suami kamu ini, atau ini adalah istri kamu, dia sangat ego. Padahal dia nggak bisa kehilangan kamu, dia nggak bisa jauh dari kamu, dia selalu bersedih kalau kamu nggak ada. Bahkan ya dia nggak pernah semangat dalam bekerja, dalam mencari uang karena kehilangan kamu. Dia lebih baik berusaha untuk move on gitu ya, daripada harus kembali ke kamu. Tetapi move onnya dia nggak berhasil guys, nggak berhasil. Karena dia kangen sama sentuhan kamu, dia kangen dengan perhatian kamu gitu. Nah kan, nih dia, kamu adalah kebahagiaannya saat ini. Tuh lihat tuh, kartunya bagus-bagus, mantap nih. Masih besar perasaannya, dia pengen datang ke kamu ya, dia pengen datang ke kamu, dia masih gede banget rasanya ke kamu. Tuh mana, aku nggak bohong kan, tuh kan. Aduh, tuh guys, liatin, Ace of Cups, Four of Wands, King of Cups, The Lovers, ada lagi Fake of Cups ya. Dan ini yang akan dia lakukan dalam waktu dekat ya, dia akan mendatangi kamu karena nggak bakalan dia bisa lama-lama jauh dari kamu. Lihat kartu terakhirnya ya di sini, dia akan berusaha ya, entah apa modusnya, mungkin ngajak kerja sama, tapi yang jelas dia akan ngedatengin kamu karena dia masih belum bisa pergi dari kamu ya. Nggak ada yang kayak kamu, dia udah cari kemana-mana, udah nyibukin diri, nggak ketemu ya. Dia nggak bisa menggantikan kamu, tidak ada yang seperti kamu ya. Ini baru rencana loh, dia mau datang ke kamu. Dia akan menundukkan egonya, menundukkan rasa sombongnya dia demi untuk mendapatkan kamu. Atau dia melakukan sesuatu ya, ya bisa saja yang berhubungan dengan sesuatu itu supaya kamu melemah gitu ya, supaya kamu teringat dia dan kamu duluan yang ngehubungin dia. Kamu tahu ini apa? Seperti itu. Mungkin saja ini yang akan dia lakukan dalam waktu dekat. Oke, kapan dia akan menjumpai kamu atau ngehubungi kamu? Kita lihat ya guys, ini pesan dari dia. Dia akan menghubungi kamu atau datang kepadamu kita lihat.
Ya, masih lama guys, tahun depan bulan 9 atau udah kemana? Oke, guys, bisa jadi ini 9 hari lagi mau menjelang tahun baru, ya enggak sih? Kita tidak boleh berpikir negatif, tapi kita cari yang lebih bagus ya, karena 9 hari lagi akan ada tahun baru, ini yang akan dia lakukan ya. Nah, Wheel of Fortune ya, dia akan segera menghubungi kamu dalam waktu dekat ini ya. Oke teman-teman semuanya ya, sifat sombongnya ini membuat dia saat ini menjadi sakit, tidak bisa tidur, tidak enak pikiran, tidak enak makan ya, karena keterikatan dengan kamu secara batin, secara gairah seks juga sudah ya nggak bisa kemana-mana ya. Perasaan dia memang cukup tinggi sama kamu saat ini, dan dia bahagia, dan dia apa ya, seperti kayak punya semangat untuk kayak apa sih namanya tuh teman-teman tuh kayak gini nih, pokoknya gue bakal naklukin dia, terserah mau apapun nanti yang bakal kamu katakan sama dia, mau ditolak atau apa dia nggak peduli, yang jelas ini sudah membuat dia menunggu, udah pertimbangan, udah pikir-pikir, dan dia akan melakukan langkah ini segera ya, 9 hari lagi sebelum tahun baru. Oke teman-teman, kita cek untuk inisialnya ya, sebentar. Oke teman-teman semuanya, ini dia inisial perwakilan dari pembacaan kita hari ini. Teman-teman tahu nggak sih, kalau masuk video aku pasti kalian pada ketawa-tawa ya. Soalnya aku emang kayak gini, nggak bisa kayak teman-teman yang lain yang heboh gitu ya, yang enak banget pembawaannya. Aku tuh terlalu ya nggak tahu deh, kayak gitu ya, teman-teman bisa nilai kan. Oke, ini dia inisial yang hadir di dalam pembacaan kita kali ini ya. Kalau yang nggak ada berarti cuman beberapa persen aja, mirip-mirip. Dan kalau memang iya, ini buat kamu teman-teman semuanya. Nah, seperti itu. Lalu ada zodiak apa saja? Oke, kita cek ya zodiaknya. Aquarius, Taurus, Cancer, Leo, Aries, Leo, Libra, Taurus lagi, ada Capricorn, bener ya, terus ada Gemini, once again Leo. Guys, oke, aku nggak bisa ngomong apa-apa sih ya, karena sebenarnya kalian tuh udah pada pinter gitu loh. Ya nggak sih, hari ini have fun aja ya teman-teman ya. Memang kadang-kadang seperti ini dalam hubungan asmara ya, riak-riak kecil tuh berujung pertengkaran, selalu aja terjadi, dan itu harusnya wajar memang ya. Tapi kalau terus menerus terus kayak gini, berantem terus nggak mau ada yang ngalah, yang nggak bisa ditemuin jalan keluar, akibatnya nanti bisa putus di tengah jalan, nggak nyampe nikah gitu. Jadi harus perlu pemikiran dewasa gitu, agar hubungan asmara yang dijalani terus awet ya sampai pernikahan. Salah satu mesti ada, harus ada yang ngalah, harus ada yang nggak tahu malu, harus itu. Kalau nggak akan ada terjadi pernikahan, nggak bakalan kembali. Secinta apapun ngandelin Tuhan ya, katanya gini, apa ya, kalau kamu nggak usaha kamu nggak akan ngedapetin gitu ya. Cuman doa terus, tapi kalau nggak usaha ya nggak dapetin, harus dua-duanya gitu teman-teman ya. Memang susah, memang seperti inilah yang namanya dunia cinta. Akan sulit kalau tidak ada yang mau mengalah. Betul nggak teman-teman? Kalau mengalah itu kan juga sebenarnya nggak ada jeleknya sih, tapi memang harga diri ya. Ada harga diri orang ini ya, bener-bener deh. Masih aja dipertahanin ya. Cinta adalah yang terkuat, anjir. Dari semua nafsu, karena ia menyerang kepala, hati, indera secara bersamaan. Bener nggak? Ya nggak?
Aku tahu kayaknya itu dari apa ya, dari kita atau klien aku ya, itu kebanyakan tidak berhasil ngelewati ujian-ujian cintanya gitu. Karena dua-duanya ego, karena salah satu juga bener-bener parah banget ya, nggak mau ada yang ngeduluin. Kalau putus aja nggak mau ngomong, ninggalin kak, ninggalin aja, ngeblok kagak. Kalau nggak diblok aja gitu ninggalin. Itu parah banget ya, orang kayak gitu tuh bisa ya. Kalau kamu jadi aku, samperin, terserah dia mau apa, pokoknya disamperin. Nggak mau tahu dia mau ngelempar pakai batu kayak mau ngelempar pakai pedang, datengin ngomong, baru udah bilang putus ya udah tenang kan jadinya. Ini nggak bilang apa, didiemin bertahun-tahun, berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun nggak ngomong putus, nggak ngomong apa, yang satu masih aja kebayang ngarep-ngarep dateng. Karena tidak ada kata putus, harus diomong ya. Kalau memang ada pengganti ngomong putus, nggak apa-apa dia sakit hati sampai mau meninggal juga nggak bakalan mati kok, enggak. Yang penting ada kalimat putus gitu, supaya apa, supaya dia bisa move on. Karena paling sakit 2 bulan 3 bulan, tapi kalau udah ada kata putus dia akan move on. Jangan diemin berabad-abad gitu loh, energinya masih nyambung terus, nggak keputus, percaya nggak, energinya nggak akan keputus kalau belum diputus dari salah satu dari kalian gitu. Tapi kalau udah diputus udah langsung cut, mah baru diblok gitu ya. Bener nggak teman-teman, setuju ya kali ini sama aku? Pokoknya hari ini have fun reading aja, karena ini bukan pembacaan kartu, tetapi ini adalah perasaannya dia ya, yang teman-teman saat ini yang udah renggang, jarang komunikasi, atau dia ada gelagat-gelagat mau ninggalin kamu tanpa komunikasi, tanpa ngomong putus atau gimana nih, itu yang mau dia omongin sama kamu ya. Kalau dia tidak ngomong-ngomong sampai kapanpun, ya memang kamu harus ngedatengin tukang tarot sih. Atau tukang lintrik yang sudah teruji ya. Tukang lintrik itu biasanya orang-orang yang tipe-tipenya yang kayak apa ya, yang dahsyat itu adalah orang-orang yang pernah ngalamin sakit hati ya. Oh, pasti dahsyat tuh kenanya. Mantap gitu. Bukan buat dipelet ya, tetapi untuk mengetahui sejauh mana perasaan somebody seseorang yang kamu sayang. Janganlah, jangan buat pelet-pelet, nggak ada gunanya gitu ya. Lebih baik kamu cari tahu, setelah tahu udah cut gitu. Kalau memang dia masih ada rasa sayang, samperin ke rumahnya, samperin tempat kerjanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya. Maaf ya, jangan marah-marah ya. Aku hanya menghibur kalian ya. Terima kasih. Bye bye semua. Sehat selalu dan panjang umur. Amin.